Ustadz, salahkah saya bersedekah sedangkan saya masih punya banyak utang yang belum sanggup untuk saya lunasi? Sahkah sedekah saya? Membayar hutang bersedekah tapi hutang wajib kalau sudah jatuh Kapan hutangmu dilunasi? Mei Pak Ustadz. Bulan Mei, iya. Tahun berapa? Tidak jelas. Makanya kalau buat surat perjanjian bulan Mei 2019. Masih lama lagi. Berapa bulan lagi? 8 bulan lagi. 8 bulan lagi. Sekarang masih kesempatan sedekah. Kalau hutangnya masih lama, maka silakan Tapi kalau sudah jatuh tempo, mana yang didulukan? Bayar hutang atau sedekah? Bayar hutang. Ustadz, apa hukumnya menggadaikan surat kendaraan di Pegadaian Syariah? Mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian Syariah. Yang sudah ada fatwa dari DSN. Apa namanya? Dewan Syariah Nasional. Maka takaful, Bank Riau Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, maka tidak usah diragukan lagi. Pegadaian Syariah, silakan. Mohon doakan Ustadz, semoga saya dan keluarga menjadi keluarga yang soleh dan solehah. Amin. Nanti di akhir majelis semua kita doakan insya Allah. Yang sakit-sakit mudahan diangkat penyakitnya. Yang tak sembahyang cepat mati. Biar kita sembayangkan dia. Apakah sama sholat fajar dengan sholat qobliyah subuh? Podo sami mawon, don't different. Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabli yatan. Atau usolli sunnatal fajri. Siapa yang tidak sholat qabliyah subuh, kehilangan dunia dan seisinya. Sudah qabliyah subuh? Jangan sampai tak qabliyah subuh. Jangan sampai tinggal qabliyah subuh. Qabliyah subuh dulu. Qabliyah subuh dulu. Setelah qabliyah subuh baru sholat subuh. Andai terbangun jam 6.30 Pak Ustadz, udah habis waktu subuh. Ini anak-anak muda yang katanya hijrah, sholat subuh jam 8. Tutup gorden, rapatkan pintu, matikan lampu. Sholli sunnatas subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh gitu maknya nengok dari balik pintu. Alhamdulillah. Anakku sudah sholat duha sekarang. Pasnya wirid Yasin ditanyanya ke Ustadz. Ustadz Somad, boleh tanya? Boleh. Ustadz kan biasa menjawab pertanyaan pakai 5 mazhab, 4 mazhab. Yo, mazhab apa yang duha pakai kunut tuh ya? Mazhab telambe. Maka bangun cepat. Bangun cepat. Yang biasa tidur lama. Balik dari pengajian ini nanti pulang langsung tidur. Yang lama-lama. Jam 10 tidur. Setengah 11 tidur. Tidak biasa buya, biasa jam 1 lalu. Cepat. Balik dari sini beli antimu. Seboleh, 2 boleh, 1, 2, 3. 5 jam cukup. Pas jam 5 bunyi. Kalau meletakkan jam bangun, waker, jam yang bisa membangunkan. Letakkan agak jauh. Jangan dekat, karena kalau dekat, kering, lepak. Jauh, agak-agak kita berdiri. Kring. Yang satu yang jadul, manual, kring. Yang satu lagi yang pakai lagu. Buat lagu. Lagunya lagu-lagu yang mengingatkan pada mati. Mati. Ada lagu itu kan? Nah, itu yang anak-anak muda, lagu mati. Tapi kalau untuk yang ama-ama, lagu Bila Israel datang memanggil, insya Allah terbangun. Coba malam itu. Pas sedang tidur, Bila Israel datang, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Insya Allah pasti bangun. Kalau sudah 2 jam ini dipasang tak juga bangun, besok pergi ke Jalan Sudirman, depan Ramayana, cari jam yang bisa menyipak. Qabliyah subuh. Masuk masjid, tahiyatal, usolli sunnatan tahiyatal masjid. Ada dulu polisi, namanya Bapak
eh, Anton Badrul Alam di Polda. Selama tugas di Pekanbaru tidak pernah sholat subuh di masjid yang sama. Sholat masjid ini, sholat masjid ini, sholat masjid ini, sholat masjid, sholat masjid. Kalau dihitung dia dengan kita, mungkin lebih banyak masjid dia. Jadi nanti di akhirat, semua masjid di Pekanbaru ini akan bersaksi bahwa keningnya pernah menempel di masjid itu. Nah, Bapak, banyak juga kadang tak jumpa kita di masjid kan. Bapak tadi sholat masjid? Enggak, saya masjid lain. Tapi masjid lain pun enggak juga. Ada di masjid? Enggak, masjid kan enggak. Jadi Bapak macam mana? Ambo Masjidil Haram. Ambo lah putih kajian bola. Pak, kalau di Pekanbaru jam 5, di Masjidil Haram berarti masih jam ompek. Jam ompek, jam 3, jam 2, jam 1 malam. Bohong, 2 kali kau bohong. Nauzubillah. Oleh sebab itu jangan sampai tinggal qabliyah subuh. Masuk masjid, tahiyatul masjid dulu. Habis tahiyatul masjid, qabliyah subuh. Habis qabliyah subuh, solat subuh. 3 solat, 6 rakaat. Ustadz, udah nih. Apakah pernikahan itu bukti tanda bahwa itu jodoh? Langkah rezeki pertemuan maut kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Saya dulu waktu pulang dari Maroko sedang ganteng-gantengnya. Datanglah kawan, mat. Ini ada cewek hafal Quran. Cantik dia. Waktu itu saya dewan juri musabaqah tilawatil Quran. Wah, dewan juri. Nanti kita cari musabaqah di Indragiri Hulu. Keliling kami di Rengat tak dapat. Tak nampak. Begitu tahun berikutnya saya sudah nikah. Pas kami sedang makan kerang rebus, dia di belakang. Tapi Allah berbini lah. Artinya langkah rezeki pertemuan maut kuasa Allah. Yang membuat engkau jumpa itu Allah. Makanya ibu jangan salah jawab. Ini kadang anaknya tanya, mama jumpa sama ayah dulu gimana? Tangkap satpam. Katakan dengan, aku tak pernah mencari ayahmu. Ayahmu pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kami. Kebetulan ayahnya ada di belakang. Apa kata dia? So sweet, Mam. Mudah-mudahan kalian yang lajang-lajang dapat yang soleha-soleha. Yang bilang amin yang belum berbini. Iko yang anak 2 amin. Yang enggak tahu bini tajam mata nengok. Awas balik. Tanya, abang tadi waktu Ustaz Somad menyabit kenapa amin kue? Untuk anak awak. Jika pernikahan itu tanda jodoh, maka apakah bisa disimpulkan laki-laki dan wanita yang telah menikah tadi bercerai karena wanita tersebut berjodoh dengan laki-laki lain? Ini ribet sekali pikiran dia. Ada takdir itu yang bisa memilih, ada yang tak bisa memilih. Saya menjadi orang Melayu bisa milih atau tak bisa milih? Hah? Ada yang bilang bisa. Ada ndak dulu malaikat datang membawa sure Abdul Somad, kau jadi mau jadi apa? Multiple choice. A Arab, B Batak, C Cino. Tak bisa. Kebetulan Pak Kapolsek lahir di Tanah Batak, Pak Ritonga. Halak kita sesudena. Oh, lo masude. Biado. Kebetulan Pak Kapolres lahir di Tanah Jawa. Begitu lahir, pripun kapari ape? Ape. Bisa tak milih? Tak bisa. Tapi antara sholat atau tak sholat, memilih atau tidak? Milih. Saya ceramah. Antara ceramah tegak atau pakai kursi. Milih atau tak milih? Milih. Saya mau tegak. Ini artinya ada yang bisa memilih, ada yang tidak. Begitu juga dengan tolak. Tolak itu memilih atau tak milih? Milih. Kalau kebetulan kau dapat bini BCL. Bini celako. Maka kau punya pilihan apa tidak?
Pilihanmu ada 5. 5 pilihannya. Pertama, fa'izuhun, nasihatilah dia. Oh, my BCL. Please forgive me. Aku ingin kau menjadi wanita solihah yang akan menemani aku menuju pintu surga bersamamu yang. Maka pakailah jilbab yang panjang. Alah, abang baru dengar streaming aja udah gitu. Abang kan setan dulu. Tak mempan nasihat, naik gigi 2. Gigi 2, wahjuruhunna fil madaji. Pisah. Karena kau tak mendengar cakapku, malah kau lawan, maka kita pisah tempat tidur sebulan. Apa bang? Sebulan? Memang itulah aku tunggu-tunggu. Tak bisa, ini nampaknya keras. Maka naik gigi 3. Oh, ini manual nampaknya bu. Ayo, nak metik yo. Gigi 3, wadribuhun, tempeleng dia. Ini kasar. Pas mau ditempeleng, diambilnya kamera, difotonya, diuploadnya, teganya. Langsung datang Pak Kapolsek. Anda sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Loh, kok Bapak tahu? Ini friend nambo. Di FB banyak. Maka yang 3 ini tak bisa. Nanti akan ditangkap. Kenapa? Komisi Perlindungan Perempuan. Yang keempat, naik gigi 4. Fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Diutuslah wakil dari laki dan wakil perempuan, namanya mediasi. Ini mama alim ulama cari pandai duduk, judul temanya dibuat, mau dibawa kemana hubungan ini? Mediasi gagal, iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau mereka mau berdamai, didamaikan Allah. Tapi ternyata tidak, maka jatuhlah talak talak 1 masih bisa rujuk bu. Masih bisa rujuk selama tidak habis 3 bulan. Gimana cara rujuknya bu ya? Kau tinggal datang saja lalu kau katakan, oh my dear, I back to you. Mudah. Tidak perlu RT, tidak perlu RW. Tapi karena dulu begini, maka sekarang itu masyarakat kita. Artinya awalnya dia tidak perlu. Tapi lalu kemudian kalau tidak bisa, sampai habisnya tetap tolak itu ada 1, tolak 2, tolak 3. Tapi kalau sudah tolak 3, habis. Hatta tankiha zaujan ghairah. Kalau sampai kau katakan talak 1, talak 2, talak 3, kau tak bisa balik lagi sampai dia nikah sama laki-laki lah. Setan bekerja. Begitu kau jatuhkan talak 3, tak ada perempuan paling cantik di dunia kecuali dia. Menengok ujung asap sepeda motornya pun cantik. Bukan motornya, bukan orangnya, ujung asapnya. Seolah-olah berkata, I love you. Maka muncullah apa yang disebut dengan nikah Cino Buto. Dulu dicari Cino Buto di Bagan. Cari Cino Buto. Kau bayar, kau nikahi jandaku itu ya, talak 3. Oe katanya. Nih, tapi jangan kau pegang-pegang. Yalah. Begitu udah diakadnya, aku terima tunai sampai mati tak dicerainya. Tahan kan? Apakah bercerai itu karena kesalahan dan membina rumah tangga atau karena pokoknya ada 2. Ada takdir bisa memilih, ada yang tidak bisa memilih. Mana dalilnya Pak Ustadz? Saya mau tahu dalilnya. Ketika Abu Bakar Umar bin Khattab berada di suatu lembah. Ini bukit, ini lembah. Di lembah ini ada wabah penyakit. Nama penyakitnya ta'un. Bahasa Arabnya ta'un. Orang kita menyebutnya wabah pes. Apa namanya? Pes. Ta'un. Lalu kemudian kata Umar bin Khattab, ayo kita pindah ke lembah yang sana. Umar, kenapa kita tidak bertahan di sini? Kenapa kita mesti pindah ke sana? Ini kan takdir Allah. Kita pindah dari takdir yang tak baik kepada takdir yang baik. Kita pindah dari takdir yang tak baik kepada takdir yang baik. Nampaknya banyak yang mau pindah dari takdir tak baik ke takdir yang baik. Masuk kaji. Jangan tegak aja waktu air turun, tegak. Kenapa kau tak pindah? Takdir kita. Pindahlah kate. Nyangokan pula, takdir kita. Apakah sama ini udah tadi.
Ustadz, bagaimana hukumnya jika ada orang yang bernazar apabila nazarnya telah terkabul tapi dia belum juga melaksanakan nazarnya padahal dia mampu melaksananya? Puasa Senin itu hukumnya tapi kalau nazar berubah menjadi wajib, hukumnya lawannya kalau tidak dilaksanakan haram. Kalau anak ambo lulus PNS tahun niku ambo puasa Senin, ya Allah, begitu lulus lupa. Makanya kalau nazar ditulis. Kalau anak ambo lulus tahun ini, Allah, nanti aku akan berkurban kambing. Tapi kalau tidak lulus sampai mati mau tidak berkurban. Sebenarnya orang yang bernazar itu orang yang bakhil, orang yang pelit, maka dia mengikat dirinya. Tapi hukum nazar tetap dibolehkan dalam Islam. Bekaul kalau bahasa kampung awak. Bekaul. Silakan bernazar bekaul, tapi catat. Saya pernah mendengar ceramah Ustadz. Namanya tidak disebutkan. Beliau mengatakan bahwasanya menulis gelar haji di awal nama kita adalah ria, kesombongan besar. Karena kita telah naik haji. Bagaimana pendapat Ustadz terkait dengan hal itu? Apakah ada dalilnya? Nampaknya nyindir saya dia. Mentang ada hal. Berapa kali riaknya? Ustadz, haji, LC, MA, 4 kali riak. Kenapa ditulis Ustadz di situ? Untuk menunjukkan bahwa orang ini ahli dalam bidang agama. Jangan sampai semua orang ngomong agama. Idza wusilal alu ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Kalau diberikan sesuatu bukan pada ahlinya, tunggu kehancuran. Kenapa ditulis mereka di situ haji? Itu masyarakat yang membuat penghormatan. Dia tak pernah minta, kecuali dia minta. Besok kalau kalian buat baleho, buat haji yang besar-besar ya. Awas kalau kita buat. Kalau tak buat nanti aku tengok tak ada, aku balik. Bahwa orang memanggil itu terserah orang. Dulu waktu saya pulang, saya hanya buat Ustadz Somad saja. Tak ada LCMA. Akhirnya saya beli koran MX. Di belakang itu banyak sekali Ustadz, tapi jual obat kuat. Iya kan? Ustadz anu minyak lintah. Ustadz anu kadal, minyak kadal. Ustadz anu, Anda ingin diperpanjang 15 cm? Hubungi Ustadz anu. Itulah maka saya tulis LCMA untuk membedakan mana Ustadz spesialis obat kuat, mana Ustadz pengajian. Udah jelas? Harus dijelaskan. Kenapa Ustadz pakai sorban? Berarti Ustadz ria. Ustadz pakai sorban ini berarti Ustadz ria. Saya dulu ceramah tak ada pakai sorban. Pergi saya ke Aliantan, Rokan Hulu. Nyetir sendiri. Sampai di Aliantan hujan. Datang bawa payung. Ditanyanya, Ustadznya mana? Gara-gara saya tak pakai. Itulah maka pakai sorban. Sempat tadi ditanya panitia, Ustadznya mana? Maka saya pakai sorban. Jelas insya Allah. Jadi yang mau pakai haji, ya tak apa-apa tulis. Asal jangan dia minta-minta. Permintaan dari panitia tabligh akbar, mohon kiranya Ustadz menyampaikan bahwa malam ini penggalangan dana pembangunan pondok pesantren Miftahul Ulum Yayasan Sukron IPL. Mana kotak sedekahnya? Mana kotak? Cuma satu. Orang sebanyak ini. Mainkan. Keluarga. Ingat. Ikan-ikan yang besar itu di atas nih. Ikan paus, ikan niu, ikan toman, ikan badau, lele dumbo. Lele kok pantau-pantau ya. Naik kan? Nampaknya ndak kek lo kambo. Ingat ibu, kau tabung duitmu banyak, dapat gaji 13 beli cincin. Dapat uang tunjangan beli cincin. Dapat uang simpanan beli cincin. Akhirnya cincinmu 3. Begitu mati, untuk siapa cincin itu? Diambil lagi, begini lagi. Maka duit yang ada disimpan, masukkan. Ibu simpan di dompet ATM. Ada mati bawa kartu ATM? Tak ada. Masukkan ke kota. Masukkan sekarang juga. Sebelum bapak itu mengambil untuk modal yang lain. Hai bapak,
Dapat duit kau belikan tanah, kau belikan sawit, kau belikan karet, kau belikan mobil. Begitu kau mati, duit menjadi gono. Gono gini, harta kau 1 miliar, dibagi 2, bini 500 juta. Yang 500 juta lagi, dapat lagi bini 62,5 juta. Akhirnya bini mendapat 562 juta. Pergi dia ke salon make up. Dibelinya Kawasaki Ninja. Jalan dia sore-sore. Wah, kayak anting besar pakai. Lewat di makam kita. Saking kan kuatnya pegangan. Adinda, mana makam suamimu yang lama? Di sana. Oleh sebab itu keluarkan duit. Keluarkan. Keluarkan. Yang kau belikan makan. Ma'akal tafa'afnaita. Yang kau makan busuk. Makan asam podeh baung, busuk. Makan ayam penyet, busuk. Ayam pop, ayam dangdut, ayam mati busuk. Yang kau pakai lapuk. Yang kau sedekahkan untuk pondok pesantren, itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Respon jamaah kalau kotak lewat, pertama silakan. 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 Yang kedua pura-pura mengantuk. Asal kotak dah lewat. Bukan kata saya, pengamatan CCTV. Yang masuk ke dalam kotak itu, nanti anak-anak akan belajar di pesantren Miftahul Ulum. Miftah, apa arti miftah? K. Ulum, knowledge. Miftahul Ulum, kunci ilmu pengetahuan. Mati kita dimakan cacing tanah. Anak-anak ini akan mengaji di sana. Zuhur dia sholat, asar dia sholat, maghrib dia sholat, isya dia sholat, mengalir pahalanya 5 kali sehari. Dan nanti mereka akan berzikir, sore-sore dia akan mengaji. Ikro, bataba, batata, batasa, basaba. Itulah yang akan mengalir ke makam kita. Kalau anakmu nanti bersedekah, anakmu sekolah di sana, bangun dia malam, dia akan berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tapi kalau anakmu cuman kau bawa ke karaoke malam libur, bawa ke sana, begitu kau mati dikeluarkannya keyboard, dinyanyikannya lagu Mama. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Maksud saya kotak itu kalau udah agak-agak jauh, bawa balik. Itu maksudnya kan, ini jalan lintas ini. Kau pakai kumbuh. Terminal akap doke. Tapi kadang suuzon Ustaz Ninda, waspada saja. Ustaz tuh nyuruh orang ceramah aja, dia tak ada ngasih duit. Saya tak dikasih tahu penggalangan dana, baru tahu baca ini terakhir. Ustaz mana? Dompet tinggal. Wah, bohong Ustaz, itu ada dompet. Oh iya. Kok tahu saya penggalangan dana tak saya bawa tadi? Satu lembar, cuman dibolak-balik itu. Itulah yang akan menolong kita nanti. Yang kita bangunkan rumah yang besar akan tinggal. Dibelikan mobil yang besar, tinggal. Rumah besar, tinggal. Mobil besar, tinggal. Bini besar, tinggal. Yang kau masukkan ke kotak itulah yang nanti akan menolong di hadapan Allah. Kau belikan sepatu kulit 2,5 juta di mall SKA, tinggal. Kau belikan baju koko mahal harga 2 juta, tinggal. Kau belikan kain suit. Oh. Itulah yang kekal abadi. Ini kau bersedekah 5.000 mau masuk surga Jannatul Firdaus. Oh, doa bukan main. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu ya Allah. Kata malaikat 5.000 ya Allah. Benamkan dia ke dalam.
Nengok dari kotak ini kecil, kecil hati. Tinggal, ringan. Kalau berat tuh kan rupanya kerincing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kotak terus berjalan, kita berdoa. Yang tidak bisa memberi malam ini tetap bisa mengirimkan ke nomor rekening berikut ini. Makanya tulis nanti kalau tabligh akbar buat nomor rekening. Oh, pondok pesantren. Pondok pesantren itulah ujung tombak pendidikan anak-anak bangsa akan selamat dari narkoba, selamat dari zina, menjaga insyaallah. Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Imaji As-Siddiqi. Ini foto karya saya waktu acara di Niah Putri. Mohon Ustadz tanda tangani untuk saya pajang di rumah. Ambo sangko untuk ambo. Terima kasih sebelumnya, mohon. Mana spidol? Pegangkan dulu. Naik kate. Nah. Masya Allah, Pak Kapolres langsung. Pegang. Mau tanda tangannya di mana? Di baju juga. Tanggal 19. Masya Allah, anak soleh insya Allah. Barakallah fiik. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.